warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz Adi dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika. Baik, teman-teman kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dahulu dengan murojaah surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarzufur rajifah tajba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idzaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya jajratun wahidah fa idza hum bis-sahirah hal ataka haditsu Musa tasdiq Shadaqallahul azim. Baik teman-teman, di dalam bagian-bagian lingkaran itu ada 3 sebutan yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu ada yang namanya titik ya teman-teman ya. Oke, itu ada yang namanya titik. Kemudian kedua ada yang namanya garis teman-teman ya. Garis lurus, ada juga garis lengkung. Yang kemudian ketiga yang terakhir adalah adanya bidang ya. Nah, bidang ini sudah gabungan dari 2 garis minimal ya. Kalau untuk garis lurus maka minimal 3 garis lurus ya, seperti pada segitiga. Tapi kalau ada garis lengkung maka cukup 2 ya, 1 lurus 1 lengkung, maka akan terbentuk bidang ya. Ini 3 hal yang harus teman-teman ketahui ya. Titik, garis, sama bidang ya. Untuk garis yang lengkung maka bidang cukup bisa dengan 2 garis. Tapi kalau untuk garis lurus, bidang itu minimal 3 garis. Oke, lalu apa kaitannya dengan bagian-bagian? Karena kalau titik itu berarti hanya 1 huruf. Misalkan titik A, gitu. Titik B, jadi 1 huruf kalau titik ya. Kemudian kalau garis itu 2 huruf ya. Garis yang menghubungkan titik A dengan titik B, maka garisnya adalah garis AB gitu. Jadi kalau garis itu 2 huruf. Kalau bidang, kalau untuk garis lurus bidang maka 3 huruf teman-teman. Tapi kalau untuk ada garis lengkungnya itu juga bisa 2 huruf ya. Makanya ketika menjawab bagian lingkaran ada titik pusat. Nah, yang termasuk titik kan hanya titik pusat ya. Maka jawabannya hanya 1 huruf. Kemudian yang termasuk garis siapa aja? Yaitu ada garis jari-jari. Nah, ini termasuk garis ya. Ada diameter. Kemudian ada apotema, itu garis juga. Maka jawabannya nanti 2 huruf ya. Apotema, kemudian garis busur. Kemudian ada tali busur, itu termasuk garis ya. Kemudian apa bedanya Ustadz antara busur dengan tali busur? Kalau busur itu yang melengkungnya ya, garis lengkungnya, maka dikasih tanda di atasnya seperti ini. Nah gitu. Tali busur adalah garis lurusnya. Oke, kalau Ustadz buatkan, nah seperti ini ya. Ini adalah busurnya dan yang lurus adalah tali busurnya. Nampak seperti panah ya. Nah, ini busurnya garis lengkung dan garis lurus adalah tali busurnya. Nah, itu adalah kemudian misalkan di sini ada titiknya, titik E dan F. Maka untuk busur adalah E, F, tandai di atasnya ada
garis lengkung gitu. Itu menunjukkan bahwa itu busur. Kemudian EF saja itu berarti tali busurnya. Ya. EF saja berarti tali busurnya. Kalau EF ada garis lengkung di atasnya itu adalah tali busur. Jari-jari, diameter, apotema, busur, dan tali busur itu termasuk kepada yang garis ya. Kemudian terakhir bidang. Bidang itu ada dua pada bagian-bagian lingkaran ya, yaitu ada tembereng seperti ini tembereng. Yang kedua adalah juring ya. Juring itu seperti potongan pizza, itu juring ya namanya. Oke, teman-teman, itu adalah bagian-bagian lingkaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, teman-teman, kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang menentukan keliling lingkaran. Yang dimaksud dengan keliling adalah pada lingkaran itu nampak seperti ini ya, teman-teman ya. Pertama ada titik pusat. Karena titik ini berarti ada satu huruf ya. Titik pusat, dan kemudian garis lingkaran ini yang disebut dengan panjangnya itu 9 keliling ya. Panjangnya sebuah garis lingkaran ini namanya keliling. Maka satuannya adalah sentimeter atau meter ataupun yang lainnya ya. Yang penting adalah satu satuan ya. Hanya satu satuan. Jadi keliling itu adalah panjangnya lintasan garis lingkaran ini berapa ya. Itu namanya keliling lingkaran. Nah, lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah K sama dengan V dikali D. Itu rumusnya ya. Juga bisa K sama dengan V kali 2R ya. Kali 2R. Oke. K sama dengan K itu adalah keliling, V kali D, D itu diameter ya. Jadi keterangannya K itu adalah keliling, V adalah satuan tetap ya. Artinya satuan yang memiliki nilai tertentu ya, yaitu berapa? Yaitu 3,14 atau 22/7. Ini harus dihafalkan ya. Nilai V itu adalah nilai tetap, nilai konstanta, yaitu 3,14 atau 22/7. Dan yang terakhir D adalah diameter, atau yang R ini adalah jari-jari ya. Teman-teman juga harus ingat bahwa antara diameter dan jari-jari itu memiliki hubungan ya. Artinya kalau Ustadz tanya mana yang panjang antara panjang R dengan D, mana yang lebih panjang R atau D ya, tentu diameter, karena diameter terjarak dari ujung ke ujung melalui titik pusat, itulah diameter. Sedangkan jari-jari adalah dari garis lingkaran sampai ke titik pusat. Nah, di situ berarti ada hubungan bahwa diameter adalah 2 kalinya jari-jari ya, atau jari-jari adalah D dibagi 2 setengahnya. Itu ya hubungannya, teman-teman. Oke, saya sampai situ paham? Rumusnya bisa? Jadi rumusnya ini adalah keliling V kali D atau K sama dengan V kali 2 kali R. Karena apa? Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Baik, teman-teman bisa buka untuk latihannya. Bisa buka halaman 67. Latihan 2. Untuk latihannya Ustadz akan ambil 1C, itu latihannya ya. Latihannya adalah 1C. Ini contohnya ya. Contoh yang Ustadz ambil dari latihan 2 ini adalah 1C ya. Pertanyaannya adalah hitunglah keliling lingkaran berikut. Nah, kalau kita lihat dari gambarnya ya, kalau kita lihat dari gambarnya seperti ini kan. Situ ada keterangan 30 cm. Menurut teman-teman apa yang diketahui ini? Ini adalah jari-jari ataukah ini adalah 2 meter apa diameter?
Kalau dilihat dari gambarnya, 1C itu adalah 30 cm, itu adalah diameter 30 cm. Oleh karena kita gunakan rumus K sama dengan V dikali D. V-nya berapa? V-nya adalah pakai 3,14 dikali dengan 30 cm, gitu teman-teman. Ya. Oke, 30 di sini ada nolnya 1 ya, berarti bergeser komanya ke arah kanan menjadi 31,4 kali 3. Perkaliannya seperti biasa teman-teman, 31 kali 4 yaitu kali 3 ya. 3 kali 4 12, simpan 1 di atasnya, 3 kali 1 tambah 1 4, dan 3 kali 3 9. Maka hasilnya adalah 94,2 cm. Gimana teman-teman? Bisa? Ya. Oke, itu ya. Nah, yang berikutnya di nomor 2 itu yang diketahui bukan jari-jari juga bukan diameter. Tapi yang dicari adalah, atau yang diketahui adalah kelilingnya. Yang dicari adalah berapa panjang jari-jari atau diameternya ya. Ini untuk contoh yang berikutnya adalah contoh 2 berapa maunya. Oke, Ustaz ambil 2B ya. Contohnya yang Ustaz ambil adalah 2B. Lihat, di situ nomor 2 perhatikan soalnya, tentukan diameter dan jari-jari lingkaran jika yang diketahui kelilingnya berikut, yaitu di mana 2B itu adalah B-nya kelilingnya adalah sama dengan 132 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal ini menggunakan pindah ruas yang sudah Ustaz ajarkan ya. Oke, kita tentukan aja nilai diameternya dengan K sama dengan V kali diameter ya. K-nya sudah ada kan? Yaitu 132 sama dengan V-nya berapa? Pakai 22/7 boleh ya? Ya. Kali dengan D. Ya. Gitu ya. 132 sama dengan 22/7 kali dengan D. Maka dicari D. Maka D ini kan harus sendiri ya. Tidak boleh bersama yang lain. Sementara ini di ruas kanan D bersama 22 dan 7. Maka pindahkan ya. Pertama pindahkan 7 dulu ya. Berarti 132 kali 7 sama dengan 22 kali D. Paham? 7 ini kan awalnya pembagian, pindah ruas ke ruas kiri menjadi perkalian. Berikutnya, ini boleh dikalikan dulu, juga boleh ditahan ya. Berikutnya adalah 132 kali 7 dibagi dengan 22, itu sama dengan D. 132 dibagi 22 berapa? 132 dibagi dengan 22 berarti berapa? 6 ya. Karena 22 kali berapa yang hasilnya 132 itu 6. 12 sama 1 13 ya. Jadi 132 betul 6 ya. Maka ini 6 kali 7 adalah 42. Maka diameternya adalah 42 sama dengan D. Maka diameternya 42. Kalau diameter 42 berarti jari-jarinya berapa? Tinggal dibagi 2, yaitu 21 cm. Oke, itu ya teman-teman. Ada yang bisa ditanyakan? Oke, baik, itu saja mungkin teman-teman dari Ustadz sebagai pembelajaran hari ini, yaitu menentukan keliling dan juga menentukan diameter atau jari-jari dari keliling yang sudah diketahui. Baik, itu saja dari Ustadz. Kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.